Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan soal. Saya beri kategori level 1. Soal yang pertama, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai zat yang, kita ingat bahwa asam basa Bronsted membicarakan donor proton atau akseptor proton. Asam adalah yang memberikan proton atau H+, sedangkan basa yang menerima atau akseptor proton H+. Kita lihat opsi yang pertama, A. Meningkatkan H+ bila dimasukkan ke dalam H2O. Mungkin kalau bahasa meningkatkan ataupun menurunkan bukan dalam kategori istilah teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang B. Menurunkan H+ bila dimasukkan ke dalam H2O. Ya, ini juga belum tepat. Yang C, meningkatkan OH- bila dimasukkan ke dalam H2O. Kalau ini lebih tepatnya punya teori Arrhenius. Yang D, menerima 1H+ dari pasangan reaksinya. Nah, untuk yang D ini, dia menerima. Menerima ini adalah sifatnya basa. Yang E, memberi 1H+ dari pasangan reaksinya. Nah, yang ini tepat jawabannya karena memberi atau mendonorkan H+-nya. Jadi jawabannya yang E. Nomor 2, kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah bila dimasukkan ke dalam larutan. Kira-kira apa jawabannya ini? Silahkan kalian pause dulu dan coba untuk menjawabnya. Jika sudah, kita bahas. Yang A ini kalium hidroksida. Kalau tulisan kimianya adalah KOH. Jelas ada OH basa. Sedangkan kalau berubah menjadi merah, ini ciri khas dari sifat asam. Sehingga yang A bukan. Yang B, natrium klorida. Natrium klorida ini sifat garam yang netral. Kalau netral, mestinya biru tetaplah biru, merah tetaplah merah. Berarti bukan ini jawabannya. Yang C, barium sulfat. Ini juga garam. Untuk mengenali apakah ini termasuk garam atau bukan, biasanya garam identitas H dan identitas OH-nya sudah hilang dari senyawanya. Itu bedanya antara asam basa dan garam. Asam klorida itu lambangnya HCl. Jelas ini adalah asam dan yang diminta berubah menjadi merah sifatnya asam, maka jawaban ini tepat. Kalau yang E, natrium nitrat, ini juga termasuk garam. So jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 3. Larutan yang mempunyai pH lebih besar dari 7 adalah, untuk pH lebih dari 7 itu kategori adalah basa. Kita lihat gula. Gula ini tidak termasuk asam maupun basa. Alkohol ini juga tidak masuk. Amonia. Nah, amonia ini adalah suatu senyawa yang bersifat basa. Asam nitrat jelas asam. Asam klorida jelas bukan. Berarti jawabannya yang C. Oke, ini esai nomor 4. Ada data larutan pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat lakmus merah, lakmus biru digunakan sebagai penguji dari setiap larutan. Ketika larutan 1 diuji dengan lakmus merah, ternyata hasilnya merah. Mungkin bisa dikatakan asam, tapi kita lihat dulu untuk menguatkan kesimpulan kita. Kita coba lihat lakmus biru. Ternyata lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan 1 menghasilkan warna merah juga. Maka ini menguatkan bahwa hasilnya memiliki sifat asam. Yang nomor 2, biru dan biru. Nah, ini basa. Merah dan merah, ini juga asam. Ya, lakmus merah berubah jadi merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Jika keduanya merah, itu adalah asam. Lakmus merah menjadi biru adalah basa, biru menjadi biru adalah basa.
Lakmus merah yang kelima sekarang. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Kalau tidak ada perubahan, sifatnya netral. Jadi, untuk larutan mana yang bersifat sebagai asam dan basa adalah sebagai berikut. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Nomor 5. Perhatikan persamaan reaksi di bawah ini. Nah, ini ada persamaan antara ion sulfat, ion asam sulfat ditambah H2O menjadi H3O plus SO4 2-. Spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Jelas di sini dikatakan pasangan. Nah, tips pertama kalau mencari yang pasangan asam basa konjugasi, yang kalian temukan adalah harus senyawanya identik. Kedua senyawa itu identik. Ya, dua senyawa tersebut identik. Maksudnya, kalau dia punya atom H dan punya atom S, maka pasangannya juga pasti ada H dan S. Itu identik. Yang kedua, syarat pasangan asam basa konjugasi berbeda 1H. Contoh H2S dengan HS-. Dia identik, sama-sama punya atom H dan punya atom S. Kemudian hanya berbeda selisih satu hidrogen saja, di mana ini punya 2 hidrogen, ini hanya punya 1. Karena itulah dikategorikan pasangan asam basa konjugasi. Nah, sekarang kita analisis di yang A. Yang A antara HSO4- dan H3O+. Kita lihat syarat pertama identik gak? Enggak, karena yang ini nggak punya S, berarti salah. Kita langsung pindah ke B gitu. HSO4- dan H2O. Identik gak? Syarat pertama dulu, identik gak? Enggak, ini ada S, ini juga enggak, salah. Yang C, HSO4- dan SO4 2-. Oke, kita lihat dulu identik gak? Dia ada S dan juga S. Bisa kemungkinan identik. Ada O, ada O. Oke, clear untuk yang identik. Sekarang kita pergi yang H-nya. Yang H-nya hanya beda 1. Ini punya 1H, ini tidak punya H. Berarti selisih 1H. Identik dan juga selisih 1H. Maka jawabannya yang C ini tepat. Coba kita cek yang D. Ini O-nya 4, ada O juga di sini. Nah, ini ada S, ini nggak punya, berarti nggak identik. Begitu juga ini ada S, ini nggak punya, maka salah. Maka jawaban yang paling tepat C. Kita lanjut nomor 6. Spesies berikut yang berperan sebagai asam Lewis adalah, masih ingat apa itu asam Lewis? Dikatakan asam Lewis apabila menerima pasangan elektron. Jadi, kalau ingin berperan sebagai asam Lewis, justru yang tidak punya PEB, yang tidak punya pasangan elektron bebas. Kita lihat NH3 pertama nih. Dapat kita lihat struktur Lewis-nya. Setelah kita buat struktur Lewis-nya, ternyata di atom pusat N terdapat satu pasangan elektron bebas. Jadi ini cenderung bersifat basa bukan asam. Yang B, Cl-. Di Cl- hampir semua memiliki, hampir semuanya ini adalah pasangan elektron bebas. Yang C,
Setelah mereka berikatan, ternyata di sini ada pasangan elektron bebas, di sini juga ada pasangan elektron bebas. Berarti nggak bisa juga. PCl3, kita fokus ke atom pusat ya. Jadi walaupun kalian melihat di sini ada pasangan elektron bebas, ada, tapi bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah pasangan elektron bebas yang terdapat di atom pusat. Yang mana atom pusat? Yang ada di tengah-tengahnya, yang dikelilingi oleh atom-atom lain. Nah, karena di sini punya juga elektron bebas, berarti ini juga bersifat basa salah. Sekarang BF3. BF3 atom pusatnya adalah B. Terlihat semua elektronnya telah digunakan berikatan dengan F dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, sehingga dialah yang akan menerima justru pasangan elektron bebas dan bersifat sebagai asam. Maka disimpulkan jawabannya yang E. Oke, itu saja untuk 5 atau 6 soal yang telah kita sama-sama pelajari tentang teori asam basa dari mulai Arrhenius, Bronsted-Lowry hingga Louis. Kerjakan latihan soal yang ada di menu untuk memastikan, untuk memperkuat, untuk melatih pemahaman kalian agar lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.